Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Operasi Teknik Kimia 1 kelas 2D Program Studi D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Dengan anggota Astrid Carolina Aurelia Armandes, Ilham Jaya Hartono, Mita Septiandini, dan Vira Ayu Fitriana. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengerti dan dasar memahami dari proses fluidisasi. Yang kedua, menentukan pressure drop berdasarkan hasil percobaan dan teoritis. Dan yang ketiga, menghitung bed voice atau epsilon. Sebelum memulai praktikum, wajib menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang digunakan yaitu yang pertama, jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan tubuh manusia dari zat kimia berbahaya yang dapat merusak kulit. Dan dilengkapi dengan security card. Yang kedua, menggunakan masker untuk membantu melindungi saluran pernapasan dan mulut praktikan dari inhalasi partikel berbahaya. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia. Dan jangan lupa untuk memakai sepatu tertutup. Alat yang digunakan diantaranya kunci pas dan kunci ring, penggaris, neraca analitik, dan alat fluidized bed. Pada alat fluidized bed terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada manometer untuk mengukur beda tekanan. Kemudian ada valve laju alir untuk mengatur laju alir udara yang akan masuk pada kolom. Dan yang ketiga ada kolom atau tabung silinder untuk wadah partikel. Untuk variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel bahan, ada pasir silika dengan ukuran partikel 0,355 mm, pasir silika dengan ukuran 0,2 mm, pasir dengan ukuran 0,3 mm, dan resin dengan ukuran 0,6 mm. Kemudian digunakan juga variabel laju alir udara setiap interval 2 liter per menit. Tahap-tahap praktikum. Pertama, persiapan praktikum fluidisasi, yaitu memasukkan bahan sesuai variabel pada kolom atau tabung silinder hingga ketinggian partikel mencapai 10 cm. Kemudian, pasang kolom yang telah berisi partikel pada alat fluidized bed. Rapatkan menggunakan baut dan kunci pas serta kunci ring. Hubungkan selang untuk mengalirkan udara pada kolom. Setelah alat selesai dirangkai, masuk pada tahap startup. Pada tahap startup, alat fluidized bed dihubungkan ke sumber listrik. Tahap pengoperasian dilakukan dengan menyalakan saklar kompresor untuk menyuplai udara ke dalam tabung.
Selanjutnya, laju udara diatur sesuai dengan variabel, yakni setiap interval 2 liter per menit. Mengukur dan mencatat beda tekanan pada manometer saat konstan dalam satuan cm H2O. Kemudian mengukur dan mencatat ketinggian partikel pada kolom saat tekanan konstan dan dicatat sebagai L dalam satuan cm. Dilakukan langkah-langkah yang sama pada setiap variabel bahan dan laju alir udara. Tahap shutdown. Mengecilkan laju alir udara ke arah yang paling rendah. Kemudian menonaktifkan saklar kompresor udara dan memutuskan sumber listrik dari alat. Kemudian melepaskan kolom yang berisi bahan dan mengembalikan bahan ke dalam wadah semula. Berikut merupakan hasil percobaan dan perhitungan. Pada tabel 1, partikel padatan pasir silika dengan ukuran partikel 0,355 mm. Dari hasil percobaan didapatkan data yaitu laju alir udara dalam satuan liter per menit, beda tekanan atau delta P percobaan dalam satuan Pascal, dan L atau ketinggian partikel pada kolom saat tekanan konstan dalam satuan cm. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari delta P teoritis, yakni menggunakan rumus Ergun sebagai berikut. Dengan mu adalah viskositas fluida dalam satuan kilogram per meter second, delta L adalah beda ketinggian partikel bed, V aksen adalah fluida velocity dalam satuan meter kubik per second, PS atau faktor shape, diameter partikel dalam satuan meter, bed void, dan densitas fluida dalam satuan kilogram per meter kubik. Kemudian dilakukan juga perhitungan untuk mencari bed void atau epsilon. Bed void merupakan faktor kekosongan di antara partikel di dalam hamparan pasir. Bed void didefinisikan sebagai perbandingan antara selisih volume hamparan dan volume partikel dibagi dengan volume hamparannya. Sehingga rumus bed void adalah volume total tabung dikurangi volume bed dibagi dengan volume total tabung. Dilakukan perhitungan yang sama untuk seluruh variabel bahan, yakni pada tabel 2 untuk bahan partikel padatan pasir silika ukuran partikel 0,2 mm. Tabel 3, bahan partikel padatan pasir ukuran partikel 0,3 mm. Dan pada tabel 4, bahan partikel padatan resin ukuran 0,6 mm. Pembahasan. 1. Prinsip dasar dari proses fluidisasi. Fluidisasi adalah fenomena di mana suatu bahan padat dapat menyerupai perilaku cair ketika diberikan aliran fluida, baik gas atau cair, melalui bahan tersebut. Berikut merupakan gambar dari mekanisme proses fluidisasi, di mana semakin ke kanan, velocity gas makin meningkat. Tahap atau mekanisme dari proses fluidisasi.
Untuk yang pertama, pada saat hamparan tetap atau fixed bed, pada awalnya bahan padat di dalam tempat tidur fluida berada dalam keadaan padat karena dipengaruhi oleh gravitasi dan tekanan hidrostatik dari fluida yang ada di dalam alat tersebut. Pada saat udara dimasukkan di bawah plat distributor dengan laju lambat dan naik melalui hamparan tanpa menyebabkan terjadinya gerakan pada partikel, maka kondisi ini dikenal dengan fixed bed. Jika kecepatan itu perlahan dinaikkan, penurunan tekanan pada partikel akan meningkat. Namun, partikel-partikel itu masih tidak bergerak dan tinggi hamparan pun tidak berubah. Untuk mekanisme kedua, yakni pada saat hamparan fluidisasi gelembung atau bubbling fluidized bed, hamparan kecepatan aliran udara pada fixed bed meningkat sampai kecepatan udara mencapai titik kritis yang dikenal dengan kecepatan minimum fluidisasi atau minimum fluidization velocity. Penurunan tekanan melintas hamparan itu akan mengimbangi gaya gravitasi yang dialaminya, dengan kata lain mengimbangi gaya bobot hamparan. Partikel mulai akan bergerak dan gasnya mengalir melalui hamparan yang berbentuk gelembung. Hal ini disebut dengan bubbling fluidized bed. Tahap ketiga yaitu gelembung besar atau slugging. Bila kecepatan udara yang melalui hamparan zat padat meningkat, gelembung-gelembung cenderung bersatu dan menjadi besar atau slug. Pada saat gelembung naik melalui hamparan fluidisasi sebagai slug, fenomena ini diistilahkan dengan slugging. Mekanisme keempat yaitu pada saat hamparan turbulent atau turbulent bed. Ketika kecepatan udara melewati bubbling fluidized bed telah meningkat di atas kecepatan minimum gelembung, hamparan partikel akan meluas. Peningkatan kecepatan tersebut melibatkan perubahan pada susunan partikel. Dengan kecepatan udara yang tinggi mengakibatkan gelembung kehilangan identitas dan mengubah bentuk perluasan hamparan. Partikel kemudian terlempar ke puncak kolom di atas hamparan sehingga mendapatkan permukaan dengan hamparan yang tinggi. Hamparan tersebut disebut dengan turbulent bed. Tahapan ini diaplikasikan pada circulating fluidized bed. Mekanisme yang terakhir yakni pneumatic transport. Pneumatic transport terjadi ketika partikel-partikel padat diangkut oleh aliran udara sehingga menciptakan kondisi terfluidisasi. Kemudian aplikasi proses fluidisasi pada industri. Yang pertama untuk industri kimia, fluidisasi digunakan dalam reaktor fluidized bed untuk menjalankan berbagai reaksi kimia seperti pembuatan amonia, hidrogenasi, dan proses oksidasi. Selain itu, sistem fluidized bed digunakan untuk katalis heterogen, di mana katalis dipecah menjadi partikel-partikel kecil dan dicampur dengan reaktan dalam keadaan fluida. Yang kedua, untuk bidang industri farmasi. Proses fluidisasi juga digunakan untuk pembentukan granul pada pembuatan tablet atau kapsul di industri farmasi. Juga digunakan untuk melapisi partikel obat dengan lapisan pelindung, memastikan pelepasan obat yang terkendali. Kemudian digunakan juga pada industri pangan. Fluidisasi digunakan dalam pengeringan berbagai produk pangan seperti biji-bijian, biji kopi, atau serbuk susu. Proses fluidisasi juga dapat digunakan dalam pemanggangan dan pemasakan produk makanan seperti kacang-kacangan dan sereal. Berikut merupakan gambar dari fluidized bed dryer pada industri dan fluidized bed reaktor. Penentuan delta P percobaan dan delta P teoritis. Berikut merupakan grafik hubungan antara delta P dalam satuan Pascal secara teoritis dan percobaan terhadap variabel laju alir udara dalam satuan liter per menit. Untuk grafik yang pertama yaitu untuk variabel bahan pasir silika ukuran 0,355 mm. Yang kedua, variabel bahan pasir silika ukuran partikel 0,2 mm. Yang ketiga, variabel bahan pasir ukuran partikel 0,3 mm. Dan variabel bahan resin dengan ukuran partikel 0,6 mm.
Ketika laju alir gas ditingkatkan, tekanan dalam sistem akan naik karena peningkatan gaya yang diberikan oleh aliran fluida tersebut pada partikel padat di dalam fluidized bed. Ini bisa dijelaskan dengan hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang dihasilkan oleh aliran fluida berbanding lurus dengan kecepatan alirannya, yaitu pada hukum atau rumus Ergen. Jadi, semakin besar laju alir gas yang dimasukkan ke dalam fluidized bed, semakin tinggi pula delta P yang akan terjadi dalam sistem tersebut. Proses fluidisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dan perbedaan antara tekanan percobaan dan tekanan teoritis diperoleh dari rumus Ergen bisa terjadi karena berbagai alasan. Dapat dilihat pada grafik bahwa tekanan teoritis dan tekanan percobaan tidak sama. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses fluidisasi dan menyebabkan perbedaan tersebut antara tekanan percobaan dan tekanan teoritis melibatkan kondisi operasional dan sifat bahan. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses fluidisasi sehingga beda tekanan percobaan berbeda dengan beda tekanan secara teoritis, yaitu yang pertama ukuran dan distribusi partikel. Ukuran dan distribusi partikel dalam fluidized bed mempengaruhi proses fluidisasi. Partikel-partikel yang lebih kecil atau distribusi partikel yang lebih seragam dapat menghasilkan beda tekanan yang berbeda dari teoritis. Faktor kedua yaitu densitas bahan. Densitas yang tinggi dapat menyebabkan kecepatan fluidisasi yang lebih tinggi, sementara densitas yang rendah dapat menghasilkan kecepatan fluidisasi yang lebih rendah. Berikut data perhitungan densitas bahan. Faktor ketiga yaitu kecepatan aliran fluida. Kecepatan aliran fluida yang tidak sesuai dengan kondisi optimal dapat menyebabkan perbedaan antara tekanan percobaan dan tekanan teoritis. Kecepatan aliran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghasilkan perubahan dalam distribusi partikel. Pembahasan ketiga mengenai penentuan nilai Bedford atau epsilon. Berikut merupakan grafik hubungan antara nilai Bedford atau epsilon terhadap variabel laju alir udara dalam satuan liter per menit. Untuk grafik pertama, bahan variabel pasir silika ukuran partikel 0,355 mm. Grafik 2, pasir silika ukuran partikel 0,2 mm. Grafik 3, variabel bahan pasir ukuran 0,3 mm. Dan grafik 4, variabel bahan resin ukuran partikel 0,6 mm. Ketika laju alir gas ditingkatkan, Bedford cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena aliran fluida yang lebih tinggi menyebabkan partikel-partikel padat yang terfluidisasi mengambang lebih tinggi dalam aliran, sehingga meningkatkan ruang kosong di antara partikel-partikel tersebut. Harga Bedford atau laju aliran ruang kosong di dalam tempat tidur fluida yang tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi laju alir udara maka harga Bedford akan semakin tinggi dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya yang pertama pengaruh distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel yang tidak merata dalam kolom fluidisasi dapat mempengaruhi cara partikel-partikel berinteraksi satu sama lain pada laju alir udara yang tinggi. Hal ini mempengaruhi harga Bedford. Faktor yang kedua yakni efek pengisian ruang. Pada laju alir udara yang tinggi, Bedford mungkin juga dipengaruhi oleh efek pengisian ruang di antara partikel-partikel. Pengisian ruang ini dapat menyebabkan penurunan Bedford. Faktor yang ketiga yakni batasan kecepatan fluidisasi maksimum. Meskipun peningkatan laju alir udara biasanya meningkatkan Bedford, ada batasan kecepatan fluidisasi maksimum di mana Bedford dapat mulai menurun. Kesimpulan 1. Prinsip kerja fluidized bed terletak pada pengaliran gas dengan kecepatan tertentu yang cukup untuk membuat partikel padat di dalamnya mengambang dan bergerak secara bebas seperti fluida.
Ketika gas atau cairan dialirkan melalui suatu tempat di mana partikel padat ada, kecepatan aliran tersebut membuat partikel-partikel padat tersebut terangkat dan bergerak dalam gaya yang mirip dengan aliran fluida. 2. Ketika laju alir gas ditingkatkan, tekanan dalam sistem akan naik karena peningkatan gaya yang diberikan oleh aliran fluida tersebut pada partikel padat pada fluidized bed. Dari hasil percobaan diperoleh nilai delta P. Percobaan terendah adalah pada variabel bahan resin 0,6 mm, yaitu 235,3596 Pascal, dan nilai tertinggi adalah pada bahan pasir 0,3 mm, yaitu 1839,7275 Pascal. Sedangkan untuk delta P teoritis terendah adalah pada variabel bahan pasir 0,3 mm, yaitu 0 Pascal, dan nilai tertinggi adalah pada variabel bahan pasir silika 0,2 mm, yaitu 96.021,3193 Pascal. 3. Harga bed void atau laju alir ruang kosong di dalam bed fluida yang tidak sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi laju alir udara maka harga bed void semakin tinggi, disebabkan oleh pengaruh distribusi ukuran partikel, efek pengisian ruang, dan batas kecepatan. Dari hasil percobaan diperoleh harga bed void terendah adalah pada variabel bahan pasir silika 0,2 mm, yaitu 0,6983, dan nilai tertinggi pada variabel bahan pasir 0,3 mm, yaitu 0,8362.